Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Nur Afiah dari Universitas Krisnadipayana, Fakultas Ilmu Administrasi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang peranan manajemen perubahan. Peranan manajemen perubahan dalam suatu organisasi ditujukan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan cara yang terorganisasi dan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Manajemen perubahan itu sendiri merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dan proses tersebut. Mengapa perlu adanya perubahan? Karena perubahan merupakan suatu proses yang tidak dapat kita hindari karena kuatnya dorongan eksternal dan juga kebutuhan internal. Tujuan dan sasaran perubahan terencana di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di satu sisi untuk mengupayakan perubahan karyawan. Grandi dan senior mengidentifikasi ada 3 kategori perubahan. Yang pertama yaitu smooth incremental, yang mencakup perubahan secara perlahan, sistematis, dan evolusioner. Yang kedua ada bumpy incremental, yang menyinggung periode di mana arus perubahan dengan tenang meningkat. Yang ketiga ada discontinuous change, yang sama dengan the equilibrium model. Faktor-faktor pendorong perubahan. Menurut Hussey, terdapat 6 faktor yang mendorong perubahan. Yang pertama ada perubahan teknologi terus meningkat. Yang kedua ada persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Yang ketiga ada pelanggan semakin banyak tuntutan. Yang keempat ada profil demografis negara berubah. Yang kelima, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut. Dan yang keenam ada pemegang saham minta lebih banyak. Konsep-konsep perubahan menurut Profesor Dr. J. Winardi SE melalui bukunya Management of Change, ada beberapa konsep yang dapat dikelompokkan, yaitu perubahan yang sifatnya gradual, incremental, dan yang terfokuskan secara khusus. Yang kedua ada perubahan yang sifatnya revolusioner dan juga bersifat mendadak, drastis, dan mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas bekerjanya suatu organisasi. Selanjutnya ada macam-macam perubahan. Perubahan tidak berencana adalah yang pertama. Perubahan yang tidak berencana disebabkan karena perkembangan dan perubahan yang secara tiba-tiba. Yang kedua ada perubahan secara berencana. Perubahan yang disengaja bahkan direkayasa oleh pihak manajemen sebagai penerapan dari pengetahuan dan juga usaha untuk memecahkan suatu masalah sosial. Yang selanjutnya ada tipe-tipe perubahan. Yang pertama ada perubahan rutin, yang mana perubahan telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua ada perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga ada perubahan inovatif, yang mencakup bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Dalam melakukan perubahan, kita memerlukan keberanian, imajinasi, juga komitmen. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit untuk mengatasi ketidakpastian. Imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Yang ketiga ada komitmen, yang diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai rintangan. Ada juga cara untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah kita harus membuka pikiran terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini dapat kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Yang kedua caranya adalah networking, atau mencari koneksi seluas-luasnya untuk mendapatkan ide perubahan yang sebanyak-banyaknya.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan manajemen perubahan dalam suatu organisasi ditujukan untuk memberikan solusi yang diperlukan dengan cara yang terorganisir dan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang akan terlibat di dalamnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.